Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pandemi yang masih lagi kami boleh jalani dan nikmati. Kami mengucap syukur untuk fellowship perdana kami POM. Yahya PPK Penabur Cimahi Tuhan. Terima kasih Kristus untuk fasilitas internet, handphone maupun laptop yang kami boleh pakai. Terima kasih untuk setiap rumah, setiap tempat di mana kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami dengarkan. Berbicaralah dengan leluasa di hati kami Kristus, karena kami sekalian telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Iya, salam sehat ibu-ibu. Oke, iya. Oke, yes. Kita akan baca dulu satu firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Apa tema kita hari ini, Bu? Oh, Yesuslah kekuatanku ya. Kayaknya tema itu kita banget lah ya di masa-masa pandemi ini ya. Oke. Ayat 7 ibu-ibu. Jadi yang buka mikrofon silakan baca bersama-sama. Yang tidak juga tetap sajalah kita baca bersama-sama. Mazmur 28 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Yes. Ibu-ibu, pernahkah ibu merasakan bahwa usaha keras yang ibu lakukan sepertinya tidak membawa hasil seperti yang ibu harapkan? Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Pernah mengalaminya? Kalau pernah kasih jempol. Kalau pernah kasih jempol. Oke, pernah. Ya. Pernahkah ibu-ibu merasakan bahwa meskipun ibu sudah berusaha mati-matian berbuat sesuatu seperti misalnya pekerjaan atau apapun itu, tapi setelah berusaha mati-matian kok kayaknya sia-sia gitu loh. Pernah mengalaminya? Kasih jempol kalau pernah, ya. Ya. Jadi saya senang kalau ternyata kita sama. Saya pun pernah mengalaminya dan memang di hidup kita akan ada masa-masa di mana kita bisa merasakan hal seperti itu, Ibu. Jadi ibarat menanam benih di dalam sebuah pot, tetapi tunas tidak kunjung tumbuh, tidak kunjung keluar dari tanah. Saya suka bercocok tanam. Ya, jadi pandemi ini membuat salah satu terapi saya tidak stres dengan pandemi ini adalah bercocok tanam. Pagi-pagi bangun tidur, setelah say hello dengan Tuhan, maka saya akan buka pintu menyapa bunga-bunga saya di teras. Ngobrol. Selamat pagi Anglonema, selamat pagi Melati, selamat pagi. Itu terapi yang luar biasa. Kadang-kadang ketika saya menyemai satu benih, saya kasih di pot yang kecil, itu setiap hari saya pegang lalu saya menghitung hari, udah berapa hari ya saya ini ya, udah berapa minggu, berapa bulan, kok masih segini-segini aja gitu. Saya kan pegang dia lalu sentuh dan berkata, tumbuh ya, sehat ya, sehat ya, seperti itu. Jadi yang mau saya katakan ya, memang menanti itu kadang-kadang terasa melelahkan. Dan di kondisi pandemi ini terasa banget nggak, Bu? Sudah berapa lama kita menikmati pandemi itu? Wah, luar biasa. Sudah berapa lama ibu-ibu tidak bertemu satu dengan yang lainnya? Wah, luar biasa. Ya. Kami di BPK Penabur Guntur punya jam doa. Punya jam doa setiap subuh, setiap jam 4 subuh. Hari awal-awal berdoa ketika pandemi masih mulai, itu masih membara banget semangatnya. Nah, kesini mulai ada beberapa orang yang mundur karena itu tadi. Kok kayaknya doanya nggak kunjung kejawab begitu. Jadi menantinya jadi terasa melelahkan. Bahkan kadangkala ibu-ibu, menanti itu bisa lebih melelahkan ketimbang kita nyuci. Ketimbang nyetrika. Menanti lebih melelahkan. Makanya banyak orang yang kalah karena menanti. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus sedih? Apakah kita harus bimbang? Apakah kita harus ragu? Nggak tahu pengalaman ibu-ibu, apalagi setelah anak-anak mulai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Naik tensinya, Bu?
naik kolesterolnya Bu, naik gulanya Bu. Ya, di pandemi ini dengan PJJ ibu-ibu akhirnya paham ya betapa tugas menjadi guru itu ternyata nggak ringan ya. Nggak ringan, asli nggak ringan banget. Mulailah kita lost control di emosi. Saya punya banyak klien yang akhirnya konseling karena begitu. Yang tadinya ngobrol ke anaknya bersayang-sayang, setelah PJJ, wah keluarlah semua simpanan Bu. Keluar semua simpanan. Karena di titik lelah yang tadi. Nah, tapi saya mau katakan kepada ibu-ibu hal yang pasti ibu-ibu juga sudah tahu, hidup itu pilihan. Betul? Hidup itu pilihan. Dan apa yang kita pilih amat sangat menentukan kemenangan kita terhadap setiap bentuk pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Dan mari bersyukur kalau hari ini sebelum ibu-ibu memutuskan satu pilihan bagaimana menghadapi masalah, problema, tantangan atau bagaimana menghadapi pandemi ini, sebelum ibu-ibu memutuskan memilih yang mana, menyikapinya dengan cara yang bagaimana, saya senang sekali hari ini kita dibawa kepada satu firman Tuhan yang luar biasa yang kita baca tadi. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perisaiku. Ibu-ibu tahu kalau perisai pelindung ya. Jadi bukan cuma kekuatan tapi pelindung. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu aku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Daud lewat Mazmur ini mengatakan ketika dia berhasil memenangkan satu bentuk pergumulannya apapun itu, Daud betul-betul sampai pada titik memahami kalau kemenangannya bukanlah karena dia kuat, bukan karena dia pandai, bukan karena dia mampu. Contoh ketika dia pertama sekali berperang melawan Goliat. Itu spektakuler banget ya. Hanya dengan satu batu kali. Plak, 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 plak. Raksasa Goliat yang 40 hari 40 malam mengintimidasi bangsa Israel. Sehingga semua nyalinya ciut. Sampai Raja Saul pun nyalinya ciut. Bisa dikalahkan Daud dengan satu batu kali. Tapi apakah memang karena kekuatan dan kehebatan Daud? Sama sekali enggak. Sebelum berperang, apa kata Daud? Lu datang dengan semua senjata lu, dengan kekuatan lu. Gue datang melawan lu dengan apa? Kekuatan Tuhan. Itu yang dahsyat, ibu-ibu. Ya. Kenapa Daud mengatakan Tuhanlah pelindungku, Tuhanlah perisaiku, Tuhan adalah kekuatanku? Kenapa Daud mengatakan seperti itu? Karena Daud betul-betul menghidupi satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan dia, itu cuma Tuhan. Di pandemi ini Bu, rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan, nggak cuma di pandemi, tapi makin terasa di pandemi. Di saat-saat kita sulit, disitulah akan nyata siapa teman, siapa sahabat, siapa saudara. Betul? Betul. Siapa yang betul-betul punya ini? Atau cuma ngomong doang. Ya. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, satu pergumulan, disitulah nyata betapa bahkan pasangan pun tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Karena satu-satunya yang selalu menyertai kita itu adalah Tuhan. Ya, perhatikan ayat 8, Bu. Ayat 8, apa kata Daud? Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Wow, luar biasa. Artinya, gak ada orang yang berlindung kepada Tuhan bakal celaka. Enggak, pasti akan mengalami damai sejahtera. Dua ayat ini, ayat 7 ke ayat 8, Ibu, jelas-jelas menggambarkan siapa Tuhan bagi Daud. Dan seharusnya seperti itulah juga Tuhan, gambaran Tuhan bagi kita. Kita baca dulu satu ayat perbandingannya, Bu ya. Di 1 Tawarik 16 ayat 27. 1 Tawarik 16 ayat 27. Dikatakan begini. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Apa artinya, Bu? Apa artinya, Bu? Satu teman, satu sahabat, pasangan, anak, siapapun itu maybe bisa mencipta satu senyum di bibirmu. Tapi kebanyakan senyum itu, kebanyakan sukacita itu, kebahagiaan itu sifatnya tidak kekal alias sementara. Daud berkata, satu-satunya tempat di mana kita bisa menemukan yang namanya kekuatan yang kekal, kekuatan yang tak akan pernah habis, sukacita yang tak pernah habis itu adalah di mana? Hadirat Tuhan.
Makanya kita bernyanyi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang sukacita dari dunia ini, itu tergantung situasi dan kondisi. Ya toh? Ketika situasi dan kondisinya berubah tak seperti ekspektasi kita, sukacita kita bisa menjadi hilang. Tapi ketika kita berbicara soal sukacita surgawi, itu tidak soal situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya ruwet pun, masih pandemi pun seperti saya doakan tadi, kita bersyukur karena kita masih bisa menjalani dan menikmati pandemi. Kenapa saya mengucapkan syukur? Karena ada Tuhan di dalam pandemi ini. Amin Bu, amin. Yang mengatakan amin, angkat jempolnya. Yes, nah pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya pernyataan Daud ini menjadi pernyataan saya dan mami sekalian? Bagaimana caranya supaya itu bahkan tidak sekedar menjadi sebuah pernyataan, tapi sama seperti Daud ketika dia mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku. Dia tidak cuma ngomong, tapi dia menghidupi hal itu. Bagaimana caranya, Mam? Pertama, catat baik-baik. Caranya adalah, mari belajar seperti Daud. Apa yang kita pelajari dari Daud? Fokusnya pada Tuhan. Daud tidak pernah fokus dengan setiap persoalan, sedang setiap pergumulan, dengan setiap rasa sakit yang dia alaminya. Entah mami akui atau tidak, sering sekali kita kalah, kita gagal karena apa? Rasa sakit yang sebenarnya normal kita alami. Artinya begini nih. Kalau tadi Ibu Kokom bilang apa dia cikunya ya. Lalu itu memberikan efek sakit di seluruh tubuhnya, ya. Seluruh tubuhnya. Kalau Ibu Kokom menghidupi betul-betul pernyataan Daud ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, dia akan bersyukur untuk rasa sakit itu. Jadi dalam salah satu di channel YouTube saya ada salah satu video saya beri judul menikmati duka cita ketika saya kehilangan mami saya di pandemi dan saya tak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Bagaimana menikmati duka cita? Saya sakit. Tanda kutip, saya sakit hati, saya bersedih hati, saya patah kehilangan mami saya tanpa saya bisa mengantarkannya. Tetapi ketika saya memahami rasa sakit kesedihan itu normal, saya bisa menyikapinya. Tidak terjebak akhirnya di kesedihan yang ada. Coba ibu-ibu pikir. Kalau ibu-ibu misalkan sakit hati karena difitnah. Ibu sakit hati ya, normal sakit hati ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak apa-apa, saya kadang-kadang bingung lihat orang itu. Kalau dia bilang, saya nggak apa-apa, padahal sudah difitnah, jangan-jangan memang ada gangguan dalam kejiwaannya. Kalau dia nggak bilang nggak apa-apa. Karena normalnya orang kalau dia disakiti, kalau dia difitnah, blebek. Itu normalnya manusia, blebek sakit. Tapi orang yang memang tinggal dalam Tuhan, dia ngerti bagaimana meresponi sakit itu. Sehingga saya berani katakan, rasa sakit yang kita alami, Mam, entah karena apapun itu, seharusnya disyukuri karena apa? Karena itu bukti. Anda itu normal. Coba lihat di pandemi ini. Ketika kita sibuk menjaga diri dengan jaga jarak, pakai masker, apa segala macam, membatasi diri bahkan keluar. Coba lihat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Santuy itu. Cuci tangan pun gak pernah, boro-boro cuci tangan. Mandi pun jangan-jangan udah berbulan-bulan gak dikerjakan. Santuy mereka, kenapa? Ya karena emang ada yang tidak normal. Di dalam dirinya, betul kan? Ada kan? Ada yang tidak normal. Tapi kita yang normal, ya, ketika kita cemas dengan pandemi ini, cemas dengan satu virus, akhirnya kita menjadi waspada, bukan? Tidakkah patut disyukuri tantangan yang kita alami, Mam? Yes. Jadi, kalau saya mengatakan seperti ini, belajar dari guru saya, rasa sakit apapun bentuknya, Mam, itu investasi. Mam ngerti investasi? Ya seperti rumah lah, seperti rumah yang kami miliki itu, dengan deposito di bank itu. Dengan tanah di mana-mana itu kan investasi kan? Rasa sakit pun investasi, Mam. Investasi itu apa? Tabungan modal untuk ke depan. Jadi kalau kemarin Mam pernah merasakan rasa sakit, ya, terus setahun depan merasakan rasa sakit lagi, kamu sudah punya pelajaran, Mam. Mam sudah punya, oh dulu aku pernah seperti ini. Jadi lebih mendewasa gitu loh menyikapinya. Itu artinya rasa sakit itu adalah investasi. Sehingga ketika disakiti lagi, bahkan rasa sakitnya lebih besar dari yang kemarin, Mami sudah punya modal. Karena sudah pernah tersakiti. Sehingga apa? Kita survive, Mam. Makanya orang yang paling pas menghibur yang kehilangan suami, itu yang memang sudah kehilangan suami. Kata-kata dia itu, gak usah ngomong pun dia bahasa tubuhnya itu mantap.
Tapi kalau ada orang yang kehilangan suami, yang belum kehilangan suami, yang menghibur, itu bisa mengambang kata-katanya. Sabarlah, ada Bapa Surgawi yang memelihara kau. Kira-kira begitulah. Tapi dia sendiri belum pernah menghidupi bagaimana pemeliharaan Bapak Surgawi ketika sudah single parent kan? Nggak pernah kan? Nah, tapi kalau sudah sama-sama janda ngomong, yang satu nangis, suamiku sudah meninggal. Yang satu tinggal usap-usap aja begini. Itu lebih dari 1000 kata penghiburan. Kenapa? Karena rasa sakit yang dialaminya, kesedihannya menjadi investasi modal bagi dia. Karena itulah Paulus pernah mengatakan seperti ini. Filipi pasal 3 ayat 13, tapi saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena lebih enak kata-katanya. Dikatakan begini, tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Mami tahu Rasul Paulus, menjadi rasul bagi Paulus itu bukanlah hal yang mudah. Kehidupannya itu berbanding langsung. Dia dulu begitu nyaman dengan apa yang dia miliki, jabatan, pangkat, kehormatan, kemuliaan, dan sebagainya. Tapi begitu dia menjadi rasul, apa yang dialaminya? Dicurigai, difitnah, keluar masuk penjara, nyawanya terancam. Bagaimana Paulus menyikapinya? Pertemuannya dengan Tuhan membuat Paulus belajar bagaimana menyikapinya. Bagaimana dia pilih fokus ke depan, nggak mau lihat masa lalu. Mam, pernah nggak melihat atlet pelari misalnya 100 meter dari garis finish nih? Karena ada lawan-lawannya nih ya. Ada supporternya juga ada ya, para pendukungnya. Wow, bunda, ya, nande, begitulah. Mama, nande, kakak Ruth, begitulah. Entah siapalah disebutkan namanya. Pendukungnya entah siapa aja lah, begitulah ya. Nah, kalau Kak Ruth nggak fokus dengan garis finish, lari 100 meter nih. Dia lihat kiri kan, alamak, gede kali kawan ini. Lebih gede dari gue. Ototnya lebih mantap. Mulailah ciut nyalinya. Ting. Terus lihatnya ke kiri. Wah, ternyata pendukung Pendeta Marta lebih banyak. Wow, bunda. Wah, itu suaranya gede-gede lah. Batak Toba. Ya, makin ciut nyalinya. Pendukung gue mana? Batak Karo nggak ada. Udah. Udah kalah Kak Ruth sebelum bertanding. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, Kak Ruth fokus dengan garis finish, fokus dengan kemenangan, fokus dengan hadiah yang akan dia terima, lebih dari dia pun badan orang lawannya, tak ada pun pendukungnya di sekitar. Plepek. Hitungan ketiga, plepek, meleset sampai dia ke garis finish. Dalam Mazmurnya Daud mengakui, Tuhanlah kekuatan, perisai dan penolong. 3 kekuatan, perisai dan penolong. Dan 3 alasan ini lebih dari cukup untuk membuat Daud tetap beria-ria, bersuka cita. Gak tahu lagi pengalaman dengan PJJ ya. Kalau saya dan anak-anak menikmatinya. Sampai anak saya bilang, Mak, sampai kuliah kita PJJ aja lah, Mak, katanya. Itu. Karena dikeluhkan pun tak ada gunanya. Ya kan? Saya bilang ke anak saya, nomor 1 nakku kesehatan. Kalau ada tugas yang susah, kau udah usahakan, tak bisa juga, lewatkan. Jangan terganggu tidur gara-gara PJJ. Jangan terganggu tidur gara-gara tugas. Nilai bisa dikejar, tapi kalau kamu sakit, dilaporkan ke guru, paling guru kau berdoa siapa? Marilah kita berdoa, si Pol tak sakit, gitu doang. Kunjungan pun dia tak bisa, karena takut dia, pandemi ini ya kan. Nggak ada. Mama yang repot. Nggak ada ceritanya. Mama jangan stres, kau jangan stres. Ya, apapun kata guru, kalau nggak cocok di hatimu, tinggal curhatkan ke mama, selesai. Jangan stres. Karena apa itu tadi? Kekuatan, perisai, dan penolong. Maka ketika kita berada pada situasi yang kondusif, sebenarnya itu saatnya kita memperhatikan ini nih. Kondisi hati, Kondisi hati. Apakah hati kita ini fokus pada Tuhan atau fokus pada persoalan kita? Fokus pada Tuhan atau fokus pada keterbatasan kita? Fokus pada Tuhan atau fokus pada rasa sakit, pada semua kesulitan, usaha kita yang gak kunjung jalan karena pandemi ini? Yang mana? Pilihkan. Tapi kalau saya dan keluarga memilih, kami fokus pada Tuhan. Karena begini-begini pun tiap hari, kapanlah pandemi ini selesai? Kapanlah pandemi ini selesai? Panggang punok makan jadi tak gizi. Jadi buat penyakit ya kan? Tapi kalau beria-ria dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan, pelindung dan perisai. Cuma tahu pun kami makan, tahu bikin gizi, menaikkan imun ibu-ibu. Jadi nggak perlu biaya besar untuk menaikkan imun. Karena apa? Hati yang gembira.
Yes, fokus pada Tuhan, Mam. Jangan fokus pada masalah dan rasa sakit yang kamu alami. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berkemenangan seperti Daud? Ikuti prosesnya, Mam. Hal yang lain yang sering membuat kita jatuh, gak kalah, dan gagal adalah tidak sabar. Pengen instan. Padahal firman Tuhan katakan apa, Mam? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Apa katanya? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu pandemi berakhir. Ya toh, betul nggak? Betul nggak? Ada waktu sakit, ada waktu untuk sembuh, betul nggak? Ada waktu hidup, ada waktu untuk mati, betul nggak? Betul nggak? Yes. Yes. Dan catat baik-baik, Mam. Waktu Tuhan tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Tak ada satu masalah, tak ada satu pergumulan, tak ada satu tantangan sebesar dan seberat apapun yang bisa mengatur waktu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah pencipta dan pengendali waktu. Maka pilihan kita cuma satu, ikuti prosesnya. Proses Tuhan memulihkan kita. Proses Tuhan benar-benar menghentikan pandemi ini di waktunya. Ketidaksabaran, Mam, hanya akan merugikan diri sendiri. Betul? Yes? Saya ceritakan satu kisah, Mam. Ada seorang anak yang sedang bermain lalu menemukan kepompong. Mam kenal kepompong? Kepompong yang di sebuah dahan yang rendah, lalu diambilnya kepompong ini. Dia penasaran, ya kan? Ini apa sih gitu. Kepompong ini yang nempel di dahan, lalu diambilnya kepompong ini. Nah, setelah diambilnya, dia melihat ada satu lubang kecil di kepompong itu. Satu lubang kecil di kepompong itu. Anak itu tertegun, lalu dia mengamati lubang itu. Ya, ternyata setelah dia amati, di dalamnya ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang keluar membebaskan diri dari lubang tersebut. Semakin dia lihat, semakin dia kasihan karena dia melihat kupu-kupu ini tak berhenti berusaha bagaimana caranya keluar dari kepompong ini. Terus dia berusaha, akhirnya anak itu kasihan. Ya ampun, karena anak ini berpikir kasihan kali kupu-kupu ini. Dari tadi dia capek kali berusaha keluar, sia-sia tak keluar-keluar dia katanya. Diambilnya ini kayu lubang kecil itu dikopeknya. Kleting gitu, dikopeknya. Disobeknya membantu si kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Sudah? Setelah dikopek-kopek, memang betul. Kupu-kupu itu keluar dengan mudah. Tapi apa yang terjadi, Mam? Karena kupu-kupu itu memiliki tubuh gembung dan kecil, sayap-sayapnya masih nampak mengkerut begini. Mengkerut. Ketika anak itu melihatnya, dia berharap banget, ngembang dong, karena sayapnya mengkerut. Lalu dia berharap, ayo dong, ngembang dong, begitu. Supaya dengan sayap itu kupu-kupu itu bisa terbang. Tapi seberapa lama pun dia menunggu, ya, kupu-kupu itu sayapnya tetap saja tidak mengembang. Akhirnya apa yang terjadi? Kupu-kupu itu terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak. Karena dia tidak bisa terbang. Sayapnya tidak bisa terbentuk dengan baik. Seumur hidup dia tidak bisa terbang. Apa yang kita pelajari dari situ, Mam? Anak itu tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri membebaskan diri dari kepompongnya, betul? Ya. Lubang kecil yang perlu dilalui itu akan memaksa cairan di tubuh kupu-kupu itu masuk ke sayapnya, sehingga cairan itu membuat kupu-kupu itu nanti setelah keluar dari kepompongnya bisa terbang dengan baik. Mam, tidakkah hidup itu adalah perjuangan? Hidup adalah perjuangan. Betul nggak? Betul. Jadi, kalau kita ingin mencapai sesuatu hal, tanda kutip berhasil di sesuatu hal, sudah pasti kita harus melewati sebuah proses yang menyakitkan. Betul? Itu proses yang menyakitkan. Dan selalu terbukti, Mam, cepat atau lambat, proses itu tidak pernah mendustai, bahkan tidak pernah mengkhianati hasil. Dan Alkitab memberikan informasi yang sangat jelas. Ternyata Daud pun hidupnya tidak mudah. Bahkan sebelum dia menjadi raja, bahkan setelah dia menjadi raja, sepanjang hidupnya Daud itu selalu berhadapan dengan yang namanya pergumulan. Tetapi kembali dia belajar untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu yang membuat Daud menjadi survive. Yang terakhir, yang ketiga, Mam. Apa yang harus kita lakukan supaya berkemenangan
Dan betul-betul Tuhan yang adalah pelindung dan perisai dan kekuatan kita itu betul-betul menjadi sesuatu yang kita hidupi. Yang ketiga, jangan pernah keluar dari zona kasih karunia. Faktor lain yang sering membuat kita jatuh, kalah, dan gagal adalah kita apa? Menyerah, give up. Kita menyerah. Ibrani 12 ayat 15 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini, Mam. Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Mam, pernah nggak berpikir kenapa angka bunuh diri setiap hari meningkat? Karena ada banyak orang yang memilih keluar dari lingkungan kebaikan Allah. Keluar dari zona kasih karunia lalu menyerah. Sudahlah. Lebih baiklah mati. Begitu. Ketika hidupnya diterpa masalah, diterpa pergumulan, tantangan, dia berpikir kalau segalanya telah berakhir. Dia tidak saja menyalahkan dirinya sendiri, dia pun menyalahkan Tuhan yang bersikap tidak adil kepada dia. Akibatnya apa? Lukanya menjadi menua, Mam. Kesedihannya menjadi menua dan akhirnya itu meracuni dirinya sendiri. Saya selalu katakan seperti ini, Mam. Ada banyak orang Batak Toba di sini. Ada orang Batak Toba. Mana angkat jempolnya orang Batak Toba? Bagi kami orang Batak Toba, masalah, kesulitan, pergumulan itu jabar. Apa arti jabar? Bagian. Adalah bagian yang hidup untuk mendapatkan masalah, pergumulan, dan pencobaan. Semua itu baru berakhir ketika kita sudah bagaimana, Mam? Ketika sudah bagaimana? Mati dengan damai. Kalau sudah mati nggak pernah lagi ada masalah. Nggak pernah lagi ada pergumulan. Belatung, menggigit, menggelap pun nggak bisa kita atasi. Nggak ada masalah lagi. Biarin aja belatungnya begitu dengan damai menghabiskan daging-daging kita. Selagi kita sudah mati. Tapi kalau selagi kita hidup, ya emang itulah jabar. Itulah bagian kita. Itu pentingnya berada di zona Tuhan. Ya, di zona kebaikan Tuhan. Supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku sulit bla bla bla. Dan Tuhan hendak bergerak menjadi penolong, menjadi pelindung dan perisai kita, dia menemukan kita di posisi yang tepat untuk dia jangkau. Plupuk. Begitu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau kita bicara tentang Daud, bayangkan bahkan di dosanya yang paling besar. Dosa terbesarnya apa itu, Mam? Berzina. Dan pembunuhan berencana, bukan? Pembunuhan berencana. Yang kalau dibawa ke zaman now, kena pasal berlapis lah si Daud ini, maksimal hukuman mati dia. Tapi Mam tahu tidak, catat baik-baik. Di posisi dia melakukan dosa yang sangat besar itu, ya, hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Tetap terarah kepada Tuhan. Dia nggak mau keluar dari zona kasih karunia. Dengan hati yang patah, dengan hati yang hancur, dia datang kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan sangat mencintai Daud. Karena apapun persoalan yang dia alaminya, hatinya itu tetap connect kepada Tuhan. Kalau bahasa saya bilang ke anak-anak, Daud itu tetap kekeh. Enggak, gue maunya Tuhan. Padahal udah belepotan dengan noda dan udah sangat kotor. Gue maunya Tuhan, gue maunya Tuhan. Dia cuma ingin terhubung dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu aku beria-ria dan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Pahamilah, Mam? Tuhan tak pernah lalai menepati janjinya. Bagianku dan bagianmu, Mam, jangan keluar dari zona kasih karunia. Jangan keluar dari lingkungan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa mengalami pergerakan Tuhan, menolong, melindungi, dan memenangkan kita atas setiap masalah, ujian, dan pencobaan yang kita alami. Itu dari saya, Mam. Thank you.